Bismillah. Bismillah. Baik ya. Jadi apa? Ya satu ke sini. Siap Kang. Iya, selamat ulang tahun. Makasih ya. Waduh. Ini saya cuma nunggu Kang Dedi tok ini. Habis ini pulang Jogja. Iya, Jogja ya? Iya. Iya, makanya saya pagi-pagi. Semalam Coba pakai ikan khas kampung saya. Ini khas Kampung saya, kampung. lembur pakuan. Lembur Pangkuan. Pakuan. Waduh. Wah, kan? Ngeri sekali. Ini khas Sunda apa cuma khas Sunda? Tapi khas kampungnya Kang Dedi. Iya, khas kampung saya sekarang bikin itu anak-anaknya. Oh. Kan lagi ngembangin itu, jadi basic kebudayaan itu benteng dari bagi semua gempuran perubahan. Oke. Gitu. Kita dilupainnya lama. Orang Jawa masih lebih kuat kan, budaya Jawanya. Orang Sunda kan lemah. Masa budaya mulai tergerus di Sunda itu? Paling tergerus karena kan dekat DKI. Oh iya ya. Iya kan, ke Bekasi, Ternyata ibu kota. ke Bogor, udah, cepet. Terus industri kan, percampuran orang, kedatangan orang. Wih, ngeri kali. Ini pertanyaannya pakainya tambah cakep apa Tambah cakep. Tinggalnya sekarang di Subang. Subang, sering di situ lah selama COVID. Kalau dulu udah di Purwakarta. Purwakarta masih. Oh. Bolak-balik kan itu deket batasan gitu. Rumah dinas di sini nggak dipakai. Enggak. Saya kan senangnya tinggal di kampung. Kalau di Jakarta mau ngapain juga? Iya. Apalagi pandemi gini kan. Iya, mau ngapain? Kalau di kampung kan produktif, nanam pohon, pelihara ikan, ngebersihin sungai. Saya senangnya sekarang itu bangun kesadaran orang terhadap lingkungan itu yang rendah. Kalau hari ini memang kehidupan itu justru lebih real di kampung. Pesantren kita itu dari Malioboro 30 menit kalau nggak macet. Saya nanti ke pesantrennya. Kalau udah nggak benar 30 menit. ya udah nurun lah minimal. Jadi dekat ya dari Malioboro ya? Bisa naik sepeda dong. Kita kalau di Jogja tiap pagi saya sepedaan kalau iya. nggak puasa. Saya nanti kalau ke Jogja dari Malioboro ke pesantrennya naik sepeda aja. Ini saya baru mau merencanakan sepedaan dari Jogja ke Lampung. Jadi sehari kita nempuh 100 kilo istirahat. Nah, yang mau saya nanti kalau udah pandai menurun, nah kemudian dari Jogja ke Semarang istirahat, Semarang sana istirahat. Di tempat istirahat itu saya mau cari kiai-kiai di situ. Soal Sepedanya sepeda apa? road bike. Oh, Saya pakai Cervelo. bikin sepeda ontel. Kalau nggak kuat kalau itu Kang. Nanti saya kalau sepedaan Jogja Seragen itu sepedaan 120 kilo. Jogja Borobudur PP itu sekitar 100 kilo. Jadi ternyata ada perbedaan antara pembuangan kalori sepeda dengan nge-gym. Jadi kalau sepeda itu walaupun kalorinya tinggi, tetapi dia hanya membuang kalori di saat bersepeda tok. Tapi kalau nge-gym, kita istirahat saja itu pembuangan kalori prosesnya berjalan. Makanya kenapa banyak orang bersepeda, tetapi kok badannya tetap gendut dan lain sebagainya. Kesalahan dia satu, habis sepedaan asupan kalorinya banyak. Makan. Makanya terlalu banyak. Kan sekarang istilah kerennya gocapan. Gue cari sarapan. Wah, rata-rata habis kan jadi gini. Kalau orang tua kita dulu kan bersepedanya karena kan ontel kalau di Jawa apalagi ya, tenang dan kemudian tidak ada kaitan dengan dia urusan mencari makan. Kalau kita sekarang tren sepeda adalah keliling-keliling keringatan, lapar, makan. Dan makanya melebihi kalori yang dia buang. Iya. Padahal kalau konsep nge-gym itu kita istirahat. Kan saya nge-gymnya malam. Itu kita minum susu protein. Ini hasil nge-gym. Hasil nge-gym. Dulu saya 105 kilo, Bang. Saya dulu 105 kilo. Orang bilang, oh Gus mau nge-gym karena dekat dengan Dedi. Salah. Saya belum kenal dengan Dedi. Udah nge-gym. Saya udah nge-gym. Dedi kan lebih gede lagi. Kalau itu ada. Tapi apa orang nyantri, orang pesantren badannya gini jarang loh. Wah. 105 kilo. Lo kalau ini masih asli wong Jawa.
Kalau ini kayak preman ini. Nah, saya itu mau Wong Jawa yang tadinya banyak tirakat, banyak ngapalin surat-surat tertentu. Banyak nebus kodam itu. Gara-gara saya pulang umroh nemenin Nagalila di Jogja. Nah, dia job di Jogja. Kita foto bareng. Selfie. Kok perasaan kok saya gede banget? Itu muncul kesadaran nggak? Akhirnya berapa lama sampai 8 bulan turun 30 kilo. Woi, tapi kan jadi kebentuk. Waktu itu ya baru turun saja. Proses pembentukannya butuh banyak waktu lagi. Iya. Mana ya? Ini saya sampai sekurus ini. Saya sakit di rumah sakit di jenguk Mas Opik sampai sekurus ini. Ini posisi 68 kilo. Oh. Jadi kalau saya di bawah 70 kilo tuh saya kelihatan kan kempot. Nah, ini haji 2017 awal kurus. Ini ada Pak Anies, ada Ini awal kurus. Ini udah terbentuk loh ototnya. Ini awal kurus. Rambut masih gondrong. Oh, kalau rambut terselalu. Masih. Saya gondrong udah 20 tahun. Ini udah terbentuk nih. Nah, ini ada Pak Anies, ada Pak Prasetyo. Ini plus latihan silat nggak pesantren? Dulu ya. Kalau Saya pesantren kebetulan ketua. tradisional pasti belajar Saya silat. kebetulan ketua kickboxing DIY. Nah, ini setelah 8 bulan. Wah. Ini Metamorfosisnya. Ah, ini ini. masih ada nih perutnya. ini masih gede. Lah, ini setelah 8 bulan jadi begini. Weh. Nah, bentuk. Saya tuh selalu begini. Kalau kita punya keinginan, selama kemudian niatnya itu baik, harus tercapai. Termasuk kan orang kalau mau ngurusin badan katanya susah. Maka kemarin tak tulis di IG itu apa saja yang saya lakukan. Jadi saya puasa Daud. Puasa Daud itu ngerti nggak? Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Itu puasa Daud. Ini mulai cakep nih. Mulai cakep. Oh. Dari dulu juga cakep. Jadi gini bentuk tubuhnya yang mulai cakep. Jadi usia saya 30 tahun waktu itu usia 35. Usia metabolismenya sama dengan usia 50 tahun. Karena nggak pernah olahraga, nggak pernah jaga makan. Sekarang usia saya 40 tahun, metabolismenya kayak orang 27 tahun. Artinya kalau kita menjaga pola makan dan mau berolahraga, itu meremajakan sel-sel kita. Kan begini, Kanjeng Nabi itu umurnya 63 tahun. Dia hanya sakit 2 kali Pak. Itu pun penyakitnya ringan. Puskesmas, pusing keseling masuk angin. Ya, jadi kan asupan makanannya sama pengelolaan dirinya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya punya prinsip begini, sesuatu yang masuk ke dalam mulut rasanya enak, itu biasanya di badan nggak bagus. Tapi kalau masuk mulut nggak begitu enak, di badan malah bagus. Kopi manis sama kopi pahit. Masuk mulut enak mana? Kopi manis. Manis, tapi di badan bagus kopi pahit. Nasi merah sama nasi putih, itu ya nasi putih. Iya, betul. Makanya. Tapi ternyata di badan bagus nasi merah. Jadi prinsipnya itu saja. Lah prinsip itu sekarang saya pakai. Jadi kalau saya ditanya apa saja resepnya supaya kurus, satu saya puasa Daud. Sebenarnya kalau puasa udah dari puasa Daud sejak umur berapa? Oh dulu dari kalau di pondok itu biasa lah. Udah biasa. Sempat berhenti, kuliah udah biasa. Terus sempat berhenti, ini mulai lagi dari tahun 2016 terakhir ini. Saya kalau nggak kena udur atau sekarang puasa Daud masih. Ini hari ini pas puasa. Pas puasa. Keren. Puasa Daud loh. Saya itu akhirnya berani membatalkan puasa gara-gara begini. Satu ketika Pak Sekda DKI, Pak Saifullah, itu pas udah musim pandemi ini. Nah ini yang tadi saya bilang. Ini kan Nagalila teman saya. Selfie-nya loh, saya begitu kok gila banget, gede banget ini loh. Kayak tombem gitu. Ini yang menginspirasi saya kurus setelah foto ini. Ini sekitar tahun 2016. Saya kurus pertama 2017, viral cafe itu 2018. Jadi Allah itu maha indah, mempersiapkan saya untuk viral suruh kurus dulu. Kalau dulu proses. Kalau dulu gini kan diajak foto fan nggak pede. Iya. Dan salah satu kelemahan yang terjadi saat ini seringkali orang yang setiap hari bicara tentang agama jarang tirakat. Nah, orang tirakat. Dan bagi saya puasa itu betul tirakat. Karena kiai-kiai saya itu ngasih saya syarat untuk menjadi orang hebat itu minimal dengan 3 cara. Iya.
Satu tirakat. Tirakat bentuknya bisa puasa, bisa bangun malam, bisa macam-macam itulah. Kemudian yang kedua adalah ziarah. Iya. Ziarah itu artinya mengunjungi. Betul. Mengunjungi orang hidup, silaturahmi minta didoakan, mengunjungi yang mati kita mendoakan. Persis. Kemudian yang ketiga sedekah. Nggak harus diwate sih. Nggak harus diwate. Sedekah itu kan yang penting lahir dari hati. Sedekah itu saya kemarin baru bahas itu di acaraku. Nanti kapan-kapan kan tak undang di acaraku di ngobrol bareng Gus Miftah di AINUS. Aku kemarin terakhir mengundang si Putra Siregar yang korban 1.100 korban. Jadi sapi dan kambing. Masuk rekor muri. Kebetulan jamaah sama Atta Halilintar. Saya ada pertanyaan wartawan Win. Gus, boleh nggak sebenarnya orang sedekah itu diposting? Lagi rame itu. Boleh. Wong Al-Qur'annya itu alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang. Sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi orang sedekah diposting itu boleh. Orang sedekah sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi tapi tidak sedekah dan terang-terangan nyinyirin orang. Sedekah di posting itu boleh. Yang tidak boleh itu sembunyi-sembunyi tapi tidak sedekah dan nyinyirin orang. Keberhasilan Terang-terangan nyinyirin orang. Terang-terang keberhasilan 3. 1. Tirakat. 2. Silaturahmi. Ziarah. 3. Sedekah. Dan itu saya penting. Makanya saya kenapa? Saya merasa saya bukan orang baik, saya bukan orang alim, saya nggak pinter. Tapi kenapa kok saya banyak mendapatkan kemudahan? Karena puasa. Karena salah satu doa yang pasti dijawab adalah dakwatus shaim. Doanya orang berpuasa. Makanya saya dari dulu rajin kalau puasa. Lah, saya itu pernah membatalkan Daud. Ini luar biasa. Ini pengalaman spiritual saya. Pak Sekda itu kan sahabat saya, Sekda DKI. Haji Saifullah, Ketua PWNU DKI. Gus, Jumatan dong di balai kota. Udah lama nih, kemarin lebaran nggak ketemu. Karena kan biasanya kalau lebaran beliau santri anak yatim itu ngundang saya. Dan beliau orang yang sangat ahli sedekah dermawan. Ketemu saya dimanapun pasti ngasih uang, itu pasti dari DKI. Itu orang luar biasa lah. Main dong, udah ke kantor, kangen nih. Saya Jumatan ke sana. Karena pandemi kita Jumatan nggak di masjid, cuman di lobi balai kota, di jarak-jarak. Beliau bilang, Gus, kayak di Mekah ya, di mall ini. Selesai Jumatan, saya masuk ke ruangan beliau di lantai 7 itu berapa itu, masuk. Gus, main makan siang. Aku puasa Ci. Udah tak beliin Medan Baru tuh, kepala kakap. Nah itu kan, makan dong itu. Sampai beliau bilang apa? Temenin makan lah. Ntar tak kasih duit wis. Saya udah nggak mau, tetap nggak. Sampai beliau bilang begini. Temenin makan lah. Siapa tahu ini makan terakhir bagi kita. 2 minggu setelah itu beliau COVID. Akhirnya saat itu saya putuskan untuk membatalkan puasa karena pengen nemenin. Karena pengen, kalau bahasanya apa? Itu kholus surur kalau orang pesantren bilang, untuk memberikan kebahagiaan bagi dia. Akhirnya saya batalkan. Saya merasa berat banget. 2 minggu kemudian saya mau syuting sama Mas Anies di acara saya TV itu, di cancel gara-gara waktu itu posisi Pak Saifullah parah, kritis, masuk rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Kebayang nggak Kang? Kalau seandainya makan siang saya terakhir itu saya tolak gara-gara saya berpuasa, padahal kelasnya puasa sunnah. Iya, bagi mereka yang rajin puasa sunnah, Daud, Senin, Kamis, orang Jawa, orang Sunda puasa weton. Weton dirinya, Daud weton ibunya. Puasa hari lahir. Puasa hari lahir, weton. Ya, kalau ada yang ngajak makan, terima makan. Kesimpulannya itu. Jadi kan saya belajar dari sejarahnya Sirah Nabawiyah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu hari itu dia niat puasa nih. Kok Siti Aisyah bilang, Kanjeng Nabi aku masak enak tuh, dibatalin nggak puasanya. Tapi sebaliknya satu hari dia mau makan, istrinya nggak masak, ya udah niat puasa. Artinya bagi saya yang kita pahami itu begitu fleksibelnya Kanjeng Nabi itu mengajarkan agama kita. Tidak saklek ya? Tidak saklek. Maka tidak gampang kemudian memvonis salah. Kalau kita kan jumpai hari ini halal haram, halal haram. Makanya coba neraka surga, neraka surga. Kang Deddy lihat perintahnya Kanjeng Nabi itu pasti ada beberapa alternatif. Ya. Contoh begini deh. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim dayfahu. Siapa sih orang yang beriman kepada Allah dan akhir? Dia yang memuliakan tamunya.
dalam hadis lain, fal yukrim jarahu. Siapakah orang yang beriman kepada Allah dan akhirat yang memuliakan tetangganya, yang memuliakan anak yatim. Itu kan ada alternatif supaya kita nggak sakit. Demikian juga dalam hukum. Makanya kenapa hukum itu kadang-kadang bisa berubah dari tadinya sunnah menjadi wajib, seperti nikah. Nikah kan hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib ketika dia tidak menikah jatuh kepada perzinahan. Itu indahnya. Dan maka hari ini kalau kita beragama saklek nggak diterima sama masyarakat. Saya akhirnya membatalkan puasa itu. Saya dikabari Pak Sekda meninggal itu. Saya jadi ingat omongan beliau terakhir. Iya. Pak Sekdanya meninggal, Sekda DKI Jakarta, Gus Miftahnya sempat membatalkan puasa Daudnya demi membahagiakan permintaan beliau. Kalau tidak dipenuhi ternyata itu permintaan terakhir. Jadi kalau sahabat Kang Dedi ini puasa, hari itu puasa sunnah, istrinya minta jatah hajar bro. Jadi puasa sunnah, kemudian istrinya minta dibahagiakan, minta ditemenin, waktunya nggak ada lagi, malamnya mau kerja, hajar itu? Hajar. Wah kalau itu sih nggak diminta. Puasa itu kan puasanya sunnah, memegang istri hukumnya wajib. Waduh, kalau yang itu sih nyenengin. Prinsip dalam beragama itu harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Kenapa Islam bisa diterima di kalangan kafir Quraisy yang secara geografis di sana panas, karena kalau kondisi panas orang lebih cepat gampang emosi dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok bisa diterima dengan baik? Karena salah satu pembawaan Kanjeng Nabi itu adalah basir, menyenangkan. Jadi Islam itu menyenangkan banyak orang. Kita datang membuat orang senang. Kita datang membuat orang bahagia. Jadi kalau Kang Dedi datang ketemu pengamen di jalan, kemudian dia kita bahagiakan walaupun hanya dengan sepotong roti, itu Islam. Setiap perjumpaan adalah kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Ya. Setiap perjumpaan adalah canda dan tawa. Ya, maka saya mengatakan apa? Susah itu hukumnya haram. Karena dalam At-Taubah ayat 61, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah. Karena Allah bersama kita. Jadi orang susah itu bagi saya hukumnya haram. Nggak boleh, harus senang. Senang itu boleh. Asalkan satu, tidak bermaksiat. Itu saja. Iya, wis. Saya ketemu Kang Dede gini senang, saya dikasih ucapan selamat ulang tahun senang. Ini akhlak Islam. Jadi kalau dari sisi karakter nih, kita nih, lu seorang Jawa, saya orang Sunda. Kan karakternya itu jenaka. Dengan dua hal kan dalam setiap pertemuan itu. Satu ada silaturahminya, bertemu, saling menyapa. Yang kedua ada candanya. Pulangnya selalu dikasih berkat. Makan. Itu hebatnya. Itu kan tradisi kita loh. Tradisi. Dan itu tidak dijumpai dimanapun. Contoh begini, tradisi Idul Fitri yang begitu heboh, itu hanya ada di Indonesia. Yang saling antar makanan. Orang Arab itu kalau bulan puasa, ramahnya minta ampun. Orang Mekah Madinah, Kang Dede umrah Ramadan. Semua orang begitu. Ngasih buka puasa, diambilin ke tokonya, dikasih macam-macam. Tapi coba perhatikan setelah sholat Id, ramahnya udah berbeda. Jadi ramahnya hanya pada waktu bulan puasa sampai sholat Id. Coba kita puasa seperti itu. Ini bener enggak itu? Coba buktikan. Saya kan belum pernah itu. Jadi kalau puasa. Kalau puasa, semua orang baik. Kita cobain nanti umroh puasa ya. Umroh puasa. Semua orang berlomba-lomba ngasih. Kita dikasih makanan terus. Karena terprovokasi kalau bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Nah, alasannya salah satunya itu. Begitu Idul Fitri, selesai sholat, udah gak ada kehidupan ya. Sudah berjalan normal seperti biasa. Nggak ada euforia seperti di Indonesia. Pondokku kan, kalau nggak pandemi, selama 7 hari saya open house, minimal tamu yang datang 10.000. 10.000. Terminal tuh kayak pindah ke pondok. Jamaah berbis-bis itu. Kemudian kita kasih hidangan seperti itu dan lain sebagainya. Itu hanya terjadi tradisi di Indonesia. Makanya hari ini kalau kemudian kita tidak mencintai tradisi kita, Anda salah. Tradisi kita itu paling adiluhur. Keren loh. Keren banget. Tingkatannya ya tingkatan-tingkatan apa yang diamalkan oleh Kanjeng Nabi loh. Tersenyum, selalu memberi, pemaaf. Artinya kan begini, kearifan lokal kita dijaga. Saya kalau berbicara kebangsaan, kenapa Kanjeng Nabi itu mencintai tanah Arab? Ya karena beliau lahir di Arab. Kalau lahir di Jogja? Di Jogja mencintai Indonesia dong.
Mungkin nggak kalau lahir di Jogja mungkin dia pakai belangkon ya? Bisa jadi. Kenapa beliau pakai jubah? Karena jubah itu tradisi pakaian yang sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi lahir. Maka kalau saya ditanya, apakah jubah itu sunnah apa tradisi? Bisa tradisi, bisa sunnah. Oh, bisa tradisi, bisa sunnah. Kenapa tradisi? Karena jubah itu sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi lahir. Orang-orang dulu pakai itu. Kenapa dianggap sunnah? Karena yang namanya sunnah itu adalah qauluhu wa af'aluhu wa taqriruhu. Perkataan, perbuatan dan ketetapan Kanjeng Nabi. Oh, Lah perbuatan Kanjeng Nabi menggunakan jubah. Maka kenapa orang mengatakan sunnah? Begitu masuk ke Indonesia pertanyaan saya, apakah harus pakai jubah? Enggak. Boleh pakai jubah? Boleh. Harus? Enggak. Boleh pakai udeng, pakai belangkon kayak kita. Ya pekerjaannya narik beca pakai jubah. Ya namanya rem bisa salah. Rem beca kan di bawah sadel, pakai jubah malah keliru yang ditarik. Kalau bulan puasa kan disunahkan makan kurma. Nah, kalau di Jawa Barat misalnya lagi musim mangga, kita bukanya makan mangga aja karena sama manisnya. Ya, Gimana itu dari sisi ibadahnya itu? jadi begitu fleksibelnya Kanjeng Nabi ngasih perkara hal-hal seperti itu. Hadisnya itu kan berbukalah dengan korma dingin. Korma dingin. Korma dingin itu namanya rutop. Kalau korma kering namanya tamar. Nah, kalau nggak ada korma dingin, korma kering. Kalau nggak ada korma kering, cukup dengan seteguk air. Kenapa ngambilnya kurma? Karena yang diambil manisnya. Oh, jadi esensinya di manis. Esensinya di manis. Artinya kalau kemudian di Bandung adanya mangga, yang manis mangga, ya kenapa kita nggak berbuka dengan mangga? Tapi Orang kalau- sekarang sok-sokan datang ke tempat saya bulan puasa, Gus ini ada kurma. Untuk apa? Untuk buka sunnah Rasul. Kamu sekarang mengatakan buka sunnah Rasul usiamu 40 tahun. Kamu sekarang buka pakai kurma baru 2 tahun. Berarti kamu buka puasa selama 38 tahun nggak sunnah dong? Oh, iya wis. Logikanya bener nggak? Dari sosial nih, dari sosial. Ini dari sosial. Walaupun kayak kita beli kurma juga nggak ada Iya, problem, banyak nggak gitu. Ini sekarang Kang, dan kita punya uang. Bayangkan dengan teman-teman kita yang di desa nggak punya uang. Iya. Apakah kemudian kalau di sunahnya pakai kurma, apa mereka nggak down? Ini misalnya di kampung kita nih lagi panen mangga, ya kan? Kalau kita tidak digerakkan untuk dikonsumsi bulan puasa ketika buka, mungkin harganya jatuh atau busuk, ya kan? Ini kurma nih. Nah akhirnya saya itu milih menggerakkan, kita makan mangga aja, yang produk kita, yang milik masyarakat kita, yang mereka harus hasil panennya dibeli, dibanding beli kurma dulu. Ayo, gimana kalau gitu? Karena tadi saya sampaikan, kalau Anda mengatakan, yuk sunahnya buka pakai kurma umpamanya. Kepikir nggak secara psikologis perkataan kamu itu menyakiti orang-orang kampung yang tidak bisa beli kurma sementara dia punya cuma mangga. Iya. Punyanya cuma jambu air. Punya air, Jambu air dan lain sebagainya. rambutan. Kita sok-sokan ngomong sunnah karena kita bisa beli. Karena kita bisa makan. Karena kita tidak berkotaan. Teman-teman kita di pegunungan adanya cuma cepluan. Adanya cuma Gula Jawa. Gula Jawa. Gitu loh. Maka begitu fleksibelnya Kanjeng Nabi ngasih alternatif. Kalau nggak ada ini. Kalau nggak ada itu ya adanya mangga ya mangga disikat, ngapain? Berarti bisa kalimatnya begini, ketika buka puasa disunahkan makan yang manis. Sebenarnya nggak ada kalimat buka yang manis. Bahasanya seperti itu. Tapi kenapa yang diambil kurma? Karena rasanya manis. Disunahkan Dan makan secara kurma. medis ternyata manis itu bagus. Kalau saya berbuka tidak dengan yang manis, tapi dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis sebelum itu mau diajak berkeluarga. Aduh, karena yang manis belum tentu bisa diajak berkeluarga. Tapi keluarga saya manis. Ini keren-keren. Ya memang ini ya. Jadi kearifan lokalnya itulah yang kemudian perlu kita bangun. Jangan sampai kemudian ego kita beragama itu menghilangkan nalar sehat kita. Jadi contoh begini, kenapa Kanjeng Nabi ketika melewati makam ada suara makam disiksa, ya kan? Yang beliau lakukan apa? Ngambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditaruh dikasih kan di rumah makam begini nih. Nah, ini ada suara disiksa dalam kubur. Karena Kanjeng Nabi bisa melihat itu. Akhirnya beliau Kanjeng Nabi mengambil pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma ditaruh di atas makam ini. Doa dia apa? Saya doakan dengan saat ini
pelepah kurma itu dia tidak akan desa sampai pelepah kurma ini kering, menjadi kering. Pertanyaan saya, kenapa di Jawa diganti dengan bunga, dengan kembang? Kalau kita dikasih air. Dikasih air. Karena di sini nggak ada pelepah kurma. Gimana sih? Masa dikasih pelepah kelapa? Kan terlalu tinggi ngambilnya. Ini kalau Kanjeng Nabi di sana pakai pelepah kurma supaya meringankan siksa kubur, didoakan sama Kanjeng Nabi, dikasih sama dengan Kanjeng Nabi, dikasih pelepah kurma. Padahal kurmanya cuma satu ditanam di masjid. Jadi dihajar sama takmirnya, Pak. Maka kenapa di Indonesia diganti dengan bunga? Iya, karena di Indonesia adanya bunga. Dan komplek makam di kita bagus-bagus. Di atasnya dikasih pohon-pohon rindang. Loh, sekarang kalau investasi yang paling menguntungkan makam. Loh iya wis, seperti makam-makam yang di Kerawang tuh. Di Kerawang 2 miliar satu kotak. Gila nggak? Iya. Sekarang orang jual apartemen belum tentu laku kan? Jual makam laku. Padahal bener. Padahal nggak perlu dibangun. Iya, hari ini banyak orang yang lebih banyak pesan makam daripada pesan apartemen. Bener. BCL suaminya meninggal, pesan langsung 2 kapling. Kemarin udah banyak di Kerawang itu. Nah. Hari ini orang nggak beli apartemen, hari ini orang beli makam. Berarti sekarang konklusinya satu, kita harus di situ kan? Iya, bisa jadi bisnis makam. Niatnya bukan bisnis tapi memuliakan orang yang meninggal. Nah, itu. Artinya ini kan fleksibel banget. Kenapa kita menggunakan bunga-bunga itu? Karena nggak ada pelepah kurma. Jangan saklek gitu loh. Kanjeng Nabi gini harus gini, nggak bisa. Iya. Ini luar biasa. Kenapa sih Islam yang begitu rahmatan lil alamin, yang mengajarkan keterbukaan, kemudian sifat saling mencintai. Karena Islam itu kan penuh cinta tuh. Kenapa kok di kita ini sering kali banyak ditampilkan kok kayak keras, pokoknya ngeri aja, surga, neraka, halal, haram. Mukanya nggak pernah ada muka ramah-ramahnya. Satu contoh begini. Saya kemarin bulan Ramadan sempat dibully habis-habisan gara-gara saya memberikan ceramah kebangsaan di gereja. Layuwis, itu. Nah, gereja. Sampai saya dibilang kafir. Walaupun saya dengan sederhana responnya, dasar Miftah kafir, ya sadar lagi lah. Jadi kalau kafir sadar lagi. Yang orang 70 tahun kafir membaca kalimat la ilaha illallah terbakar ke kafiran. Oh iya. Jadi masa saya yang tiap hari baca tahlil gara-gara masuk jadi kafir, naranya dari mana? Bahkan saya bilang, kalau gara-gara saya masuk gereja, tempat ibadah agama yang dibilang kafir, berarti sekian banyak orang Indonesia yang kafir. Kenapa? Gara-gara masuk Prambanan dan Borobudur. Iya. Lah, persoalannya begini. Malah itu dibikin di program di sekolah. Mari kita studi banding ke Borobudur. Berarti program sekolah mengkafirkan siswa. Iya. Jadi saya juga waktu SMP kan diajarkan kafir. Sudah bayar kafir. Iya. Difoto lagi, bangga lagi. Nih, udah sampai Borobudur nih. Waduh, kita udah sampai tempat kafir kalau gitu, kekafiran. Persoalannya kan begini. Banyak orang yang kemudian berpendapat tanpa ilmu. Maka saya sering mengatakan apa? Ikutlah pendapat ahli. Jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Apa bedanya pendapat ahli dan ahli berpendapat? Saya pernah di-tag di Instagram itu, bahasanya begini. Awas, hati-hati lagu musyrik. Lagu musyrik. Saya bingung, apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Ternyata yang dimaksud lagu musyrik itu adalah lagu Padamu Negeri. Karena itu bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kira-kira bener apa enggak? Yang jelas enggak. Ini kan pemerkosaan ayat. Padamu Negeri, kami berjanji. Di mana dia mengatakan itu lagu murtad? Di mana murtadnya ya? Di mana murtad?